Halo sanak-sanak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Eko Prastio Sabilillah, masih di 1.0 Podcast, salah satu konten dalam 1.0 channel. Di hadapan saya sudah ada dua owners dari Dharma Kopi BDJ. Wah, Dharma Kopi BDJ ini nanti kita akan bahas bagaimana manajemennya, bagaimana mereka membuat suatu usaha bersama teman-teman. Nah, langsung saja itu nanti kita akan bicarakan. Di hadapan saya sebelah kanan ini ada Sunyo SBA. Nah, dan di sebelah kiri ada Saring SBA. Nah, jadi dua orang dari komunitas seni yang ada di salah satu kampus di Banjarmasin. Nah, untuk lebih mengenal dua karakter yang ada di hadapan saya, sebaiknya langsung saja kita tanyakan kepada masing-masing person. Nah, sangat susah ya bahasa Indonesia. Sangat susah. Nah, jadi kepada Sunyo dulu deh. Ya, bagaimana? Nah, jadi nama piannya jadi Sunyo gara-gara apa kayak itu nah asal mulanya? Jadi untuk perihal nama Sunyo, nama lapangan itu kan untuk di SBA atau di Bahana, jadi itu tergantung situasi atau momen. Ya. Contohnya ulun kan, kenapa Sunyo? Karena sebelum diberi gelar Sunyo, ini ada diberi gelar Giant, barista intuisi dulu. Giant. Rijal, ya. Nah itu, jadi diberi gelar duluan kan. Nah temenan lama sama si Giant, karena aku dengan Rijal terus. Bahasa Indonesia bro. Dengan Rijal terus ya? Makanya diberi gelar Sunyo. Diberi gelar Sunyo. Oh, saya dari Giant sama Sunyo ya? Ya. Dari kartun Jepang itu ya? Doraemon kan? Doraemon ya? Doraemon lah, ini mungkin Doraemon nih, teman kita yang satu nih. Baca. Nah, terus nama aslinya siapa? Muhammad Aknin Makfirah. Muhammad Aknin Makfirah. Tempat tinggal, terus latar belakang sekolah di mana? Tempat tinggal apa nih saat ini atau? Tempat tinggal asal daerah lah. Asal daerah. Asal Palangkaraya, asal sekolah man model Palangkaraya. Palangkaraya. Ya. Siap. Nah, itu dari latar belakang pribadi dari Sunyo SBA. Nah, kemudian ini untuk Saring nih. Saring SBA nih, bagaimana latar belakang diri pribadinya nih? Kenapa jadi namanya Saring? Iya. Terus bagaimana latar belakang kehidupan saudara Saring lah? Terlalu dalam. Ya, kita jelaskan secara dengan bahasa yang lebih sederhana lah. Iya, terlalu dalam. Jadi simpel aja. Kenapa jadi digelari Saring di Sanggar Banansari? Momen yang menjadi gelar ya maksudnya. Ya. Kami satu angkatan dan Sunyo Angkatannya. angkatan sahabat 25. Angkatan 25. 25 di Sanggar Bahana ya? Ya. Jadi asal-usul Saring itu momennya tuh ulun pribadi. Kan apa bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesianya apa ya? Jadi Ya, dijelaskan aja nanti saya translate lah. Boleh lah. Jadi si Anang atau Anang, Saring Saring. ini waktu kegiatan praworkshop Nah, di kampus kan gitulah gitu. Di apa disaring? Disaring jadi ya? Bukan. Oh, bukan. Kira siapa? Kaget kan? Jadi Saring stroke ringan. Nah. Jadi nggak bisa diapa-apain. Iya. Jadi saya Stroke. cuman ringan, makanya Saring stroke ringan. Berarti saudara Saring nih punya penyakit bawaan nih? Enggak, Dulu enggak. enggak, cuman Kena mental? terkejut. Oh, terkejut. Oh, iya. terkejut. Pendidikan apa ini? Kan? Pendidikan apa ini? Saya kira tadi ada penyakit tindak ya. Oh, itu salah satu kalimat yang tadi mohon dihapus aja ya. Kasihan beliau. Jadi beliau berdua ini adalah berlatar belakang dari komunitas seni yang ada di Winantasari nih. Nah, jadi pertanyaannya langsung ke arah yang lebih serius ya. Jadi kenapa nih asalnya berlatar belakang orang seni tiba-tiba membuka kopi? Ya.
Siapa nih yang jawab nih? Ya bisa berbarengan lah, bergantian lah. Diskusi nggak dulu kami ini sejam, boleh lah. Kalau sejam nanti kita tidak selesai nih podcast nih, ya kan? Bisa Sebenarnya bergantian. untuk latar belakang seni itu bisa kemanapun, bisa pekerjaan apapun, cuman pasti mempengaruhi pekerjaan apapun itu kan. Contohnya di Dharma Kopi kan kami nggak ada yang screen cup, jadi makai Tulis. coretan dan apa yang ada di kepala. Dulu kan temanya di DC tuh boleh semua orang lukis, coret-coret boleh. Sekarang kan ada lukisan juga. Iya. Jadi seni mempengaruhi pekerjaan apapun itu, Iya. dalam individual maupun tim. Ya, kalau yang lebih mendasarnya Bang. Kalau itu kan itu gambaran umum lah. Ya lebih mendasar maksudnya tuh yang lebih komprehensif terhadap mengapa jadi buka kopi asal bulaya nih. Oh iya ya. Kenapa jadi buka kopi? Padahal nggak pengen buka kopi awalnya. Kan ada warung ayah dulu. Iya, warung ayah. Yang di Bumi Mas tuh kan. Di Bumi Mas. Jadi dari warung ayah kan mungkin pengembangan aja dari warung ayah ke warung kopi. Nah, jadi Dharma Coffee. Kenapa jadi Dharma Coffee? Kan di Dharma Praja dulu. Terus pindah ke Skip Lama. Nah, karena ada beberapa ya gitulah. Ada anu ya. Ada something lah. Something yang sulit untuk dijelaskan ya. Ya. Nah, ya benar. Jadi ini pengembang usaha kopi lah. Iya. Kawan-kawan sekalian. Langsung aja nih karena ada kopinya nih. Ya kita jualin aja nih sekalian kan. Jadi saya mau tahu dulu rasanya kan bagaimana. Boleh dicicipin lah. Ini kita kalau ada kopi dan ada rokok tuh kan stabil. Ya. Kopi apa ini, Bang? Ini namanya DCB. DCB. Ini salah satu signatur dari kami. Ya. Oh, di kru mau juga nih. Ternyata wah. Ya, boleh lah. Dicoba dulu kan. Signatur dari kami namanya DCB. Signatur ya. Cuman enaknya pakai es ini Bang, ada es. Ada es ya. Oh, ini kan? Cair. Ya ini aja gitu. Nggak usah beres. B itu banana Mas Eko. Nah, jadi itu. Jadi ada 3 signature kami. Enak ya. DCB kan banana, DCC koko nut. Jadi ada nut, ada kokonya. Terus kopi DC aja. Ya nah, jadi viewers yang mau beli nanti ada di link description. Ya. Jadi ini kopinya enak banget nih setelah saya coba nih kan. Bohong. Enggak, ini beneran ini. Hanya Karena formalitas. karena kan saya kan biasanya kan minum kan kopi kapal api ya. Sasetan kan. Nah, ini dibawakan kopi premium kan ya lumayan senang juga saya sebenarnya. Jadi ada perbedaan lah di sana kan. Nah, jadi kawan-kawan yang mau nanti kan silahkan langsung di chat saja di link description. Lanjut dulu sedikit rokok dulu lah. Harus langsung banjar dulu nah kita. Iya, lanjut ke pertanyaan yang lebih santai lah. Lebih good. Santai. Tadi kan sudah serius nih bagaimana latar belakang. Yang santainya. Jadi teman-teman nih sudah semester berapa nih kuliah nih? Sudah semester 8. kita sudah lulus. Lulus. Bila kita sudah lolos. Menganggap lulus. Lolos. Jadi sudah lolos. Lolos dari salah satu fase gitu kan? Ya. Tapi belum secara Akademik belum. Secara akademik belum ya. Belum apa nih? Belum lolos atau belum lulus deh? Belum lulus. Oh, Tapi sudah lolos. Sudah lolos tapi belum lulus. Ya kalau sering yang saya yang alami juga ya. Ya. Kamu sudah lulus atau lolos? Enggak, saya Selesai. Menyelesaikan. Ketika ditanya orang kan sering tuh di mana kuliahnya? Selesai. Karena yang ditanyakan kuliah. Iya, kuliah. Bukan fase perkuliahannya. Sudah selesai, saya mah kuliah habis. Jangan ditiru. Jangan ditiru lah, ya boleh lah. Tapi itu adalah salah satu gambaran umum yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Semua orang hampir ya. Itu. Nah, mungkin pertanyaan umum yang selain itu ya mungkin lebih mendasar lagi. Maksudnya tuh gini, kawan-kawan ini bagaimana hubungannya terhadap masyarakat yang ada di lingkungan dari Dharma Kopi sendiri gitu. Bagaimana itu hubungannya dengan mungkin stakeholder atau masyarakat yang ada di sana gimana? Jadi intinya kita ya udah umur berapa kan harus bisa bermasyarakat
nggak ngalihin bahasa Indonesia. Ya ampun. Bahasa Banjar aja sudah. Sedikit-dikit kan nanti Ya. saya translate kan. Jadi hubungan di sana kan dengan masyarakat alhamdulillah terjalin. Sama yang di depan kan di kos-kosan karyawan, paman-paman pentol, paman Oh, jadi ini sekalian rumah ya? parkir. Sekalian rumah. Sekalian ya. rumah. Paman parkir di sana kan sama acil-acil yang menjual rokok. Ya ibaratnya orang-orang pada tahu lah udah di sekitar situ. Dan sekarang sudah ada juga yang buka kopi di sana lagi. Apa namanya? Apa? Kada ingat. Lupa. Ya, nggak usah disebut ya. Oke. Dia kan kayak ngendorse ke sini. Ya. Ya udah. Jadi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana itu bagus ya. Haruslah. Selain itu bagaimana pasar market yang bisa kawan-kawan sebarkan itu bagaimana? Di mana-mana nih, mungkin penikmat-penikmat kopinya. Iya. Ini anu. Sejujurnya Sebenarnya ya. Dalam bidang usaha perlu ya pasar-pasar. Ya, pasar itu kan perlu, itu kan. perlu. Cuman kami kayak kita kan ya. Kita ya lah. Kita sendiri bersikap untuk santai-santai aja dalam pemasaran kopi ini. Soalnya kan di sekitar sana, di Jalan Skip Lama tuh berjejer warung kopi. Wadah-wadahnya baik, apa segala macam. Lanjutkan Sonia. apa itu? Tadi katanya Terlihat. ada banyak warung kopi yang ada di Skip Lama, tempatnya lebih baik gitu. Ya bingung juga lanjutkannya. Terus gimana? Maksudnya tuh? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya marketnya. Ya kita kan antara individual tuh pasti punya pasar masing-masing. Ya. Entah di pasar seni, entah di pasar perpolitikan, entah di kawan sana, kawan sini kan. Bukan hanya pasar UIN Ya. kan. Ya kebanyakan pasar Unlam sekarang. Ini nunggu Destina sama anak-anak sekolah kan lagi. Berarti sampai ke market jadi sampai ke SMA ya, anak-anak Ya, SMA juga. target Apa seringnya itu orang nongkrong di sana atau pesan umumnya yang biasa nongkrong ya kebanyakan. nongkrong ya? Oh iya ya, bagus bagus. Jadi mereka ini buka usaha buat teman-teman bisa nongkrong-nongkrong, bisa diskusi-diskusi gitu kan sebenarnya. Nah, jadi itulah salah satu yang bisa kita ambil dari orang-orang yang berkegiatan di bidang sana sebenarnya, seperti mereka-mereka ini kan. Nah, jadi ini saya masuk ke dalam pembahasan yang lebih anak muda lah, lebih milenialis lah. Jadi seringkali milenialis ini kan sebenarnya ketika sudah lulus kuliah itu bingung mau jadi apa gitu nah jadi kenapa jadi kawan-kawan itu punya motivasi untuk buat pekerjaan ini dan bagaimana harapannya terhadap anak-anak muda nantinya untuk tidak bingung menentukan karirnya di kemudian hari. kepanjangan. Iya. Satu-satu. Gini. Aduh, disuruh ulang nih viewer saya nih. Susah deh ya. Kepanjangan. Jadi gini, banyak kan sekarang ini milenialis nih yang bingung terhadap karirnya nih. Nah, jadi motivasi kawan-kawan membuat Dharma Kopi ini apa? Motivasinya lah. Motivasi mungkin dalam karir atau yang lain-lain. Ya. Jadi karena ini kan merintis awalnya, bukan membuat Dharma Kopi awalnya. Ya. Dari orang ayah kan. Kami ini sudah sadar bahwa di akademik kami lolos. Siap. Jangan sampai di kehidupan real kami lolos juga. Lolos juga. Makanya kita harus di akademik sudah lolos, masa di sini lolos juga. Makanya kami ke sini supaya menutupi di akademik tadi. Ya. Untuk ke kampung ditanyain kan. Begawe apa aja orang? Iya, itu. Ke Banjar ya, buang-buang duit wara. Nah, itu kan lulus kada, ya lolos bener kuliah. Iya. Jadi ada tepisan untuk itu. Di Banjar begawe ya lah. Nah, itu salah satunya. Ya. Yang pasti kan kita untuk hidup di Banjarmasin dan untuk kedepannya supaya tidak menjadi yang pertanyaan tadi. Ya. Nah, Tapi kan seringkali kalau kita lihat masyarakat di kampung tuh kan mengharapkannya ini kan tinggi juga nih ekspektasinya kan terkadang kan. Kalau ada anak-anak muda nih yang
memilih untuk merantau dan kuliah di kota kan umumnya mereka mau ketika pulang ke kampung itu udah lulus Iya. gitu. Nah itu bagaimana tuh tanggapan dari kawan-kawan yang sekarang tengah menghadapi permasalahan tersebut tuh? Silakan saudara Anang. Aku bingung. Jangan bingung lah, kita kan santai nih, jangan. Mas saya nih terbawa alur juga nih. Iya. Kayak apa tadi kok? Kayak ini nah, bahasa Banjar aja dah udah. Oh, masa liburan kan bahasa Indonesia nih. Di kampung, orang Iya. kampung tahunya ikam kuliah di Banjar nih. Ya. Anu orang kampung kena tahu ikam tulak ke Banjar nih anak kuliah. Ya. Nah, kenapa jadi kamu gawe? Jadi gitu loh. Jadi bagaimana tanggapannya? Apa mungkin bisa dijawab tanggapan dari saudara Saring lah. Iya. Bagaimana ketika ditanyakan oleh orang kampung seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tadi? Kamu nih ke Banjar kuliah aja. Kan jadi gawe. Iya. Sejujurnya lo aja. Aduh. Mungkin terbawa pikiran dewasa mungkin ya, supaya kada minta lagi duit dan kuitan. Ya. Ini nah, kita nih pacang hidup seorangan kena ya. Pacang hidup seorangan, kuitan lagi kena. Mungkin kita memulainya dari sini, dari anom bekerja keras, mungkin sambil kuliah atau sambil apalah ya lah, sambil begawe sambil kuliah. Jadi kita tuh kadang mengharap dengan kuitan lagi. Tapi orang kampung pasti inya nih kuliah kah, begawe kah? Ya, pastinya kayak itu. Sedangkan kita lawas bener udah merantau. Kada sing lulusan aja. Ini paling kita gawe. Nah, kita kuliah untuk bekerja kala. Ini kita sudah bekerja. Berarti bisa dijelaskan kepada orang kampung bahwa saya ulun di Banjar ini kuliah selanjutnya begawe gitu lah. Tidak bisa dijelaskan. Orang kampung kan. Kalau orang kampung itu pasti ya mereka kan lebih apa ya, bahasa simpelnya tuh konservatif lah. Iyalah. Lebih konservatif mereka. Karena ya mereka tahunya ketika kita kuliah di Banjar ya pasti meluluskan kuliah dulu baru Ya, bekerja gitu kan. Pokoknya jalannya aja dulu. Kenapa sudah jadi anjir? Jadi berkisah lu orang kampung. Kisah nggak tahu Jalan. orang kampung tahu sorangan. Nah, lebih baiknya orang kampung tahu sorangan gitu. Tahu seorang supaya Bisa gini kalau Iya. Benar itu sebenarnya. Karena ketika kita boyuh juga itu nah, kita terlalu banyak menjelaskan juga ya salah juga sebenarnya. Karena mereka ya kurang memahami terhadap apa yang kita inginkan, terus bagaimana potensi diri kita di mana. Karena ya masing-masing orang ya pasti punya pandangan seperti itu kan. Jangan kita hidup dengan dari desakan society tadi. ya, Sebenarnya intinya kita jalan aja dulu, nanti apa karena jawabannya tuh ada di akhir. nah, itu itu. bagus tuh viewers tuh kata-kata motivasi yang tidak terlalu pantas untuk keluar dari mulutnya si Aman. Saring. Sebenarnya. Kata-kata sebagus itu harusnya keluar dari mereka-mereka yang berhubungan dengan influence lah, Gila apa tuh influence tuh? yang bisa Berarti mempengaruhi influencer. masa lah. Karena Saring kan, tapi itu kan pendapat saya, Iya, iya. bukan berarti pendapat umum seperti itu juga Iya. sebenarnya. Ya. Seperti itulah. Jadi ini banyak nih anak-anak muda ini minatnya banyak. Ada yang sekarang kan bersosial media, Ya. mereka ada yang sedang kesibukannya ya di TikTok lah atau di Instagram lah. Nah, apakah kawan-kawan ketika membuka Dharma Kopi ini melibatkan pasar-pasar yang berhubungan dengan sosial media? Itu sangat pasti dan penting Mas Iko. Ya, terus. Sosial media itu berperan penting pada saat ini. Entah kita hendak berusaha, entah kita hendak berkesenian, entah kita hendak bekerja apa segala macam. Sosial media sangat mempengaruhi. Soalnya, ini orang tidak melihat lagi. Iya. Tidak melihat lagi secara langsung, cuman orang perlu melihat di Instagram dulu, instastory segala macam, story apa? Story itulah pokoknya lah. Pokoknya sosial media sangat berperan penting dalam bidang apapun. Karena apalagi zaman Covid nih, semua orang menggunakan media kan. Apa entah itu dalam bidang apakah segalanya, Bang?
intinya berperan penting lah. Ya. Kalau dari Sunio tanggapannya? Iya, benar. Contohnya kayak di DC buka atau tutupnya kan di sosial media kita open. Pemberitahuannya ya. Pemberitahuan. Jadi orang ke sana gitu. Terus nih kan, langsung saya potong aja nih karena tadi Anang sudah bagus juga jawabannya. Jadi sosial media ini kan kalaunya yang kita bicarakan tadi kan dampak positifnya nih. Ya. Sementara kalau kita lihat, yang sering kali kita lihat, sosial media sendiri itu ada juga indikasinya untuk melibatkan hal-hal yang negatif. Nah, tanggapan kawan-kawan sebagai salah satu pelaku media sosial. Hal yang negatif tadi. Iya, gimana itu? Bisa-bisa kita memfilter, Mas. Jadi yang mana yang menurut kita positif atau negatif. Karena positif dan negatif tuh kiranya individual sifatnya. Jadi, apa? Tergantung sudut sudut pandang mana kita memandang. Dari si A atau si B kan beda-beda. Jadi bisa-bisa kita memfilter yang mana yang bagus, yang mana yang nggak bagus. Kadang yang bagus juga belum tentu bagus menurut orang lain. Apalagi yang kada bagus lah. Iya. Nah, itu sering kali seperti itu. Apalagi yang ditampilin yang memang yang ada bagus dulu. Nah, jadi itu. Karena media sosial ini ada juga menumbuhkan daripada hal-hal yang negatif. Nah, sering kalinya itu berhubungan dengan yang menjadi minat-minat dari anak muda sendiri. Nah, tanggapan kawan-kawan terhadap minat sekarang, bagaimana minat dari milenial sekarang terhadap kehidupan yang mereka inginkan lah, idam-idamkan lah mungkin. Minat terhadap karir atau yang lain-lain lah, bagaimana? Di sosial media tadi? Ya, yang mereka harapkan dari sosial media. Contohnya banyak orang yang memperlihatkan kebodohan demi menaikkan taraf hidup. Gila. Di sosial media. Bijak Sunio. Banyak. Bijak. Yang nggak penting, yang nggak berfaedah kan banyak. Ya. Untuk taraf hidup. Contohnya Sunio. Jangan sebut contoh. Jangan. Kalau nanti kita sebut contoh ya bisa kena ITE seperti itu. Nah, jadi yang kiranya buat apa sih? Nah, kayak gitu kan. Ya. Apa mempengaruhi kehidupan kita? Ada orang lain. Kayaknya nggak ada yang mempengaruhi itu kan. Ya. Bagus. Kebodohan itu. Kita pembahasan yang lagi terkini ya. Jangan formal. Enggak formal juga ini kan. Nah, bagaimana sekarang ini kan banyak sekali pengaruh-pengaruh buruk yang ada di media sosial sendiri kan sebenarnya. Seperti kejadian kemarin nih. Apa itu? Yang ada di Makassar nih. Di Makassar ini kan ada suatu peristiwa yang dipicu oleh seorang anak muda. Ya. Anak muda melakukan yang baru nikah kan? Ya, nah, Baru tahu. Yang itu dia kan di suatu tempat ibadah dari agama yang lain kan, melakukan sesuatu dan ternyata setelah diselidiki indikasinya adalah dari sosial media. Itu. Ya. Bagaimana tanggapan teman-teman terhadap suatu permasalahan yang ini kan sangat sensitif nih sebenarnya. Suatu pembahasan yang mungkin sering dibahas oleh berbagai kalangan di Indonesia. Karena sering digonggongkan oleh pemerintah radikalisme. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait itulah? Orang menceritakan sini pembahasan ini. Enggak, kan kita kan sharing kan? Kita kan sharing kan Anda gitu kan? Kiranya untuk kita kaum milenial jangan terlalu kolot berpikir. Carilah beberapa sudut pandang. Jangan merasa paling benar dan jangan menuhankan kebenaran yang menurutnya benar. Ya kan? Karena kembali lagi benar itu sifatnya individual. Kenapa orangnya gitu? Sama yang kayak penembakan kan di di Bandung. Polda Metro Jaya kan? Bukan di Jakarta ya. Nah, itu karena menuhankan kebenaran yang menurutnya benar. Sedangkan menurut kita salah kan? Nah, itu jangan terlalu lah tanda kutip terlalu dalam segala hal. Ini kan jadi kayak gitu. Tapi terkadang kan kita ya memang sebagai seorang intelektual di sana kan. Iya. Sebagai seorang intelektual di sana itu tidak puas hanya dengan berpatokan kepada sesuatu yang aman-aman saja seperti suatu ideologi yang lebih
lebih moderat lah mungkin Iya, kita iya. katakan seperti itu. Itu tidak puas bagi apa namanya? keingin tahuannya terhadap keinginan suatu itu tahuan. tadi. Oke. Nah, bagaimana membendung daripada hal ini sebenarnya menurut saudara Sunio lah. Contohnya dalam membaca buku kan, kita membaca buku kiri, oke tentu akan baca buku kiri, tapi harus ada juga baca buku kanan. Sebagai komparasinya. Nah, kita harus balance kan. Terus mendengarkan, ibaratnya kalau dari ulama-ulama yang kok mau bahas itulah. Bukan. Maksudnya tuh Kada jadi. influence yang gitulah, yang mengajarkan. Kenapa nih? Oh, kejauhan kau situ. Kita kayaknya kejauhan sampai situ. Kejauhan ya. Kejauhan. Untuk aja, bagaimana cara membendung daripada keingintahuan mereka tadi terhadap suatu keadaan yang mungkin ini tidak baik untuk orang lain. Bagaimana untuk menjaga? Kayaknya untuk membendung keinginan tahuan kita nggak bisa membendung. Tidak bisa ya, pasti ya sebenarnya ya. Benar. Cuman bagaimana kita membalance dari keinginan tahuan itu. Contohnya kayak tadi, kamu boleh tahu tentang A. Cuman di dunia ini bukan hanya ada A. Ada B, ada C, B, sampai ada- Z kan sebenarnya. Kalau kita terlalu menuhankan yang A, otomatis kita akan melakukan apa kata si A. Benar. Alhamdulillah. Kata si A, minum kopi ini harus 100 kali sehari, 100 kali 100 sehari. kali, ya. Sedangkan kata si B nggak harus. Kata si C, oh kita 5 kali aja. Kata, nah, Jadi bisa-bisa kita mengkompres itu. Baik dari terorisme ataupun apa yang lain kan Iya. itu kan lah ya. dari jual kopi. Sampai ke teroris. Karena kan ketika kita berbicara Radikal, gila. enggak, maksudnya ketika kita ada kopi ini kan pembahasan kita bisa Gitu ya, liar. Liar. Oke, bisa membahas apapun itu. itu karena pemikiran manusia itu tidak bisa Bendung. itu benar sebenarnya. Nah, jadi itulah sesuatu yang banyak kita bicarakan berawal dari pemandiran kopi ya, bahasa Banjar, tiba-tiba langsung ke teroris, tiba-tiba ke sana kan. Nah, kalau memang ingin berdiskusi lebih lanjut terhadap permasalahan yang sedang hangat sekarang, lebih baik kita langsung datang ke Dharma Kopi BDC. itu. Nah, seperti itulah. Jadi Kopi plus rokok, kita bisa diskusi apapun itu. nah, itu Ya. kalau kita membahas di sini kan mungkin ya bisa digerebek FBA gitu. Seperti itulah. Jadi untuk ini saya kira sudah dulu. Mungkin kita akan bahas ini di kemudian hari. Pantengin terus 1.0 podcast, 1.0 vlog, 1.0 musik dan lain-lain. Karena di sini banyak sekali konten-konten yang menghibur dan juga menginspirasi. Nah, jadi tetap like dan subscribe channel ini agar menjadi channel yang semakin Subscribe. konstruktif. Nah, saya kan orang Banjar. Oh, iya. Subscribe. Salah. Subscribe. Iya. Salah kan? Demikianlah bersama saya Eko Prasetyo Sabilillah. Tetap terus pantengin 1.0 channel.